Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Ikro Anugrah, spesialis obstetrik dan ginekologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Keramat 128. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai COVID dan kehamilan. Seperti kita tahu, COVID-19 ini menjadi pandemi yang cukup banyak memakan korban. Tidak hanya pada ibu hamil, tapi juga pada anak-anak juga banyak yang positif. Dari data di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 didapatkan sekitar 53% ibu hamil menderita COVID-19, di mana dari 53% tersebut 3% mengalami kematian akibat perburukan dari COVID-19. Dengan demikian, kita membutuhkan suatu langkah strategis untuk mengurangi dampak dari COVID dalam kehamilan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali bagaimana gejala COVID itu sendiri. Bila ibu hamil sekalian sudah didiagnosis atau dikatakan COVID-19 terkonfirmasi, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan pedoman untuk ibu selama menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, ibu harus mengetahui bagaimana keadaan saturasi atau kecukupan oksigen di dalam tubuh. Untuk mengetahui ini, dibutuhkan suatu alat dinamakan pulse oximetry yang biasanya kita taruh di jari. Kita letakkan di jari, kemudian kita ukur. Jika didapatkan saturasi kurang dari 94, ibu hamil sekalian wajib untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Jika masih di atas 94% dengan gejala demam atau tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan, dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Setelah mengetahui saturasi atau kadar oksigen di dalam tubuh, maka untuk melakukan isolasi mandiri dibutuhkan beberapa peralatan. Selain pulse oximetry, ibu hamil juga harus menyediakan kamar tersendiri, alat makan tersendiri, kemudian ruang tidur tersendiri. Setelah itu, beberapa hal yang harus dipantau antara lain, pertama, kadar oksigen harus diukur setiap pagi. Setiap bangun tidur, ibu hamil harus mengukur. Hal yang kedua adalah kita ukur suhu tubuh menggunakan termometer. Jika didapatkan suhu lebih dari 37,5, disarankan ibu untuk meminum obat penurun panas yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil adalah paracetamol. Dapat diminum 3-4 kali sehari, 1 tablet saja. Kemudian setelah mengukur suhu tubuh, maka ibu hamil wajib untuk mengukur gerak janinnya. Gerak janin dikatakan baik atau normal adalah didapatkan lebih dari 10 gerakan dalam waktu 2 jam dalam satu hari. Misal, ibu hamil mengukur gerakan janin dari jam 8 pagi, itu harus diukur selama 2 jam ke depan, selesai pada pukul 10. Jika dalam 2 jam didapatkan lebih dari 10 gerakan, dikatakan janin masih normal. Kemudian, apalagi yang harus dipersiapkan untuk ibu hamil selama menjalani isolasi mandiri? Yang pertama adalah siapkan vitamin hamilnya, kemudian selalu minum dengan cukup, hidrasi, dan juga tidak ada pantangan untuk makan makanan. Cukup dengan diet gizi seimbang. Jika didapatkan ada kelainan seperti gerakan janin berkurang, kadar oksigen menurun, tiba-tiba keluar air atau perdarahan, maka ibu hamil dapat menjalani perawatan di rumah sakit dengan fasilitas COVID di rumah sakit tersebut. Untuk ibu menyusui sama saja dengan ibu hamil. Perbedaannya adalah ibu menyusui dapat melakukan isolasi mandiri dan juga dapat melakukan direct breastfeeding, yaitu menyusui langsung kepada bayinya dengan prokes yang ketat. Yang pertama adalah ibu harus memakai masker selama memegang bayi, sering cuci payudara, kemudian sebelum menyentuh bayi disarankan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Setelah itu baru menyusui bayinya. Masker yang digunakan adalah dengan 2 lapis. Masker pertama adalah masker bedah, kemudian yang di luarnya adalah masker kain. Itulah pedoman untuk ibu hamil dan menyusui yang menjalani
masa isolasi mandiri. Demikian dari saya, terima kasih.